Jadi di sini mulai sulit nih, karena sekurang-kurangnya ini takut menimbulkan fitnah di halayak umum. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi dan sangat sulit untuk mencapai ke tingkatan yang ini, karena ayat hulu Allah illa mimbaba ini mimbani fanai akbar bahwa al mautu tabi wa mimbabi fanai ditanihi bahwa as-soifah, karena tidak akan bisa masuk kepada Allah usul sampai atau fana terhadapnya, atau ya ilmu makrifat tingkat tinggi pokoknya tidak akan bisa masuk kecuali dengan dua pintu, yaitu pertama pintu yang disebut fana akbar, yaitu mautut tobi, yang artinya lenyapnya seperti pendengaran, ya urusan lahiriah maksudnya. Dan yang kedua yaitu fana yang disebut fana maknawi, artinya ya lenyapnya emang penglihatan. Ini di dalam kitab hikam. Kenapa dikatakan sulit untuk mencapai ketingkatan ini? Karena yang pertama ini memerlukan petunjuk sih, seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan di dalam Al-Quran agak akan sulit tentang pengertian, tentang dalil-dalil yang khusus tentang ilmu makrifat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat petunjuknya, kita ini harus tekun mempelajarinya, tekun untuk pengabdiannya, ya beribadah. Dan yang ketiga, harus sampai tuntas juga, jangan setengah-setengah. Nah dengan pengabdian tadi itu, karena ya ada istilahnya, ada rukun agama lah ya, dapat dikatakan seperti itu, yakni mengerjakan syariat Islam, seperti ya ilmu fikih, tata caranya sholat, ibadah tauhid. Kemudian yang kedua, mengerjakan torekat Islam, ya seperti urusan hati bagaimana. Dan yang ketiga, mengerjakan hakikat Islam. Nah, keempat, ini mengerjakan makrifat Islam. Baru nanti kita akan sempurna, akan benar-benar bisa berpulang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk bisa pulang ke alam asal, untuk bisa menguasai ilmu makrifat, apalagi makrifat tingkat tinggi, ini harus hati-hati. Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya hakikat Muhammad itu di alam wahdat, nah ini atau dikatakan johar awal yang dulu ya, yang di video-video sebelum ini kami bahas, ini prosesnya ini di alam laut. Nah setelah itu turun ke alam Jabarut, fa'albasahumullahu ta'ala minuril Jabarut, dibalut dengan cahaya Jabarut. Nah ini kiswatun bainal haromaini waruhu sultani, ini sebagai pakaian antara dua lapis, apa istilahnya ya, ruh sultani lah disebutnya. Nah setelah itu sumanazalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut, selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut, wakasahum binuril malakut, bahwa ruhur ruhani, dan di sana dibalut dengan cahaya malakut, itulah yang disebut ruhani. Nah jadi
Jadi di alam ahadiyat ini, ya ini awal atau alam yang tertinggi karena yang awal diciptakan tadi. Nah ini martabat, setelah ini martabat asma yang maha suci. Setelah hakikat Muhammad turun ke martabat asma yang dinamakan Nur Muhammad, yaitu yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah atau hakikat Adam, atau dalam istilah-istilah leluhur itu sering disebutnya kacanarun, tarobun, hawaun, maun. Nah itu aci api, aci bumi, aci angin, aci air ya. Nah ini yang menurut keterangannya ana Abu Arwah padamu Abul Basharnya, yang itu tuh itu ya disebutnya alam kecitan, yang kecitan itu maksudnya alam yang sangat-sangat terperinci gitu ya, susunan. Nah itu maksudnya. Dan setelah itu sumanazilu alamal mulki bakasahum binuril mulki wa huwa ruh jasmani. Nah dari sana baru turun ke alam mulki, dibalut dengan cahaya mulki. Nah, ini lapisan keempat atau yang disebut alam ajsam, ruh jasmani atau alam arwah di sini ya, martabatnya itu martabat ruh-ruh di sana ya, atau arwah-arwah manusia yang belum turun ke alam dunia ini karena harus dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, yang sudah kami bahas di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173, yang mana kita ini makrifat terlebih dahulu, yang itu sudah diterangkan ya. Kami di sini terus mengajak ya, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Ya, sudah diterangkan di alam ahadiyat bagaimana yang tadi ya, yang dikatakan hakikat Muhammad terus turun lagi menjadi Nur Muhammad atau hakikat Adam. Nah ini bisa dikatakan bapaknya seluruh jasad, atau ada yang mengatakan kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, kaca maun. Nah itulah asal seluruh jasad ini menurut para arif billah yang kami temukan ya di kitab-kitab tasawuf. Ini kaca narun ini, dan emang kami teliti ya, ternyata kaca narun ini turunnya ke alam dunia ini menjadi api alam dunia. Dan kemudian kaca tarobun ini turunnya ke dunia ini menjadi bumi ya, tanah, bumi alam ini. Kemudian kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia. Nah kemudian kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia. Nah maka dengan keempat unsur inilah yang menjadi dunia ini, atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebagai sebabnya terjadinya dunia ini. Nah sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita kesana nanti untuk pulangnya itu ihdinas siratal mustaqimnya itu ya, agar berada di jalur atau rel hukum ya, siratal mustaqim. Kan ini sering kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kalau diartikan ini, ya Allah tunjukilah, atau istilahnya Gusti ya Rob, mana siratal mustaqim ini. Nah, kalau kita lenyapi ya, tafakuri secara mendalam itu, kita seolah-olah ingin tahu yang mana atau menanyakan kepada Allah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mana ini? Nah, ini siratal mustaqim ini itu kita harus tahu untuk jalan nanti
setelah kita meninggal ini kemana, ya susunannya kemana saja, karena kami sering menemukan banyak yang setelah mati itu malah istilahnya apa ya, gentayangan gitu. Jadi gak tahu jadi apa ya istilahnya, ada yang jadi hantu mungkin, ya gentayangan lah istilahnya, sampai nyurup ya, atau kasurupan istilah Sundanya itu, meminta harus kemana untuk pulang. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya, pentingnya ilmu makrifat ini. Nah, setelah bumi ada, yang terjadi ya apa? Setelah bumi ada ini kan angin sudah ada, air sudah ada, bumi. Nah, baru di sini ada yang namanya istilahnya kehidupan dunia ini, kehidupan jasad seperti pepohonan, hewan, batu-batuan, bumi, angin, api. Nah, ini disinilah mulai adanya kehidupan. Walaupun saat itu manusia belum ada. Tahu dari mana manusia belum ada? Karena ada firman Allah yang ya mungkin ini semuanya sudah pada tahu, yang artinya itu bahwa Nabi Adam itu kan manusia pertama dan diciptakan dari tanah. Nah ini baru tanah yang ada. Jadi Nabi Adam atau manusia pertama itu belum ada. Nah, setelah dari sini baru ada Nabi Adam diciptakan lagi. Secara singkatnya seperti itu. Ini kalau istilahnya ya simpul dari keterangan Al-Quran dan hadisnya itu ya, sudah dijelaskannya seperti itu. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita jangan sampai melupakan ya. Maksud dari pertemuan ini itu kami akan mengingatkan, jangan sampai melupakan dulur atau saudara kita yang diistilahkan dulur papat kelima pancer itu. Ya, ini dulur papat ini yang sering kita lupakan, sehingga mereka murka kalau kita lupakan. Murkanya angin, contohnya kan seperti angin puting jadi musibah besar. Murkanya tanah seperti menjadi longsor. Dan ya saudara kita yang lainnya, yang 4 anasir tadi. Ini maksud dari kami untuk video kali ini. Jangan sampai melupakan. Jadi hargailah mereka. Maksudnya bagaimana ketika kita mandi, ketika kita apalah ya mau menginjak bumi ini, hendaklah bismillah dulu, amit dulu istilahnya ya berpamitan atau minta izin dulu kepada Allah. Kita selalu memakai air, menginjak bumi ini, menghirup udara ini, angin atau api. Dengan istilahnya kita makan, memasak, kita kan memerlukan itu ya, api itu. Tapi banyak yang melupakan mereka, sehingga mereka murka, sehingga menjadi musibah yang besar. Nah, inilah ilmu makrifat. Makrifat tingkat tinggi salah satunya, ya ini kita harus mengingat kembali dan ya menghargai mereka semua. Ini ilmu makrifat tentang dulur papat kalima pancer. Ini istilah Sunda ya. Kalau istilah Indonesianya mungkin ya sedulur kita lah, saudara kita yang sering kita lupakan di dunia ini. Ini penting dalam ilmu makrifat ini. Nah, jadi ya, tentang ilmu makrifat dulur papat kelima pancer ini akan kami bahas dan kami perincikan agar kita semua memahami tentang dulur papat kalima pancer. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ya jangan sampai kita melupakan hal yang penting dalam hidup ini. Jadi
di sini mulai sulit nih, karena sekurang-kurangnya ini takut menimbulkan fitnah di halayak umum. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi dan sangat sulit untuk mencapai ke tingkatan yang ini, karena la yadkhulu Allah illa mimbabaini mimbani fanai akbar bahwa al-mautu tabi wa mimbabi fanai ditanihi bahwa as-soifah, karena tidak akan bisa masuk kepada Allah usul sampai atau fana terhadapnya, atau ya ilmu makrifat tingkat tinggi pokoknya tidak akan bisa masuk kecuali dengan dua pintu, yaitu pertama pintu yang disebut fana akbar, yaitu mautut tobi, yang artinya lenyapnya seperti pendengaran, ya urusan lahiriah maksudnya. Dan yang kedua yaitu fana yang disebut fana maknawi, artinya ya lenyapnya emang penglihatan. Ini di dalam kitab Hikam. Kenapa dikatakan sulit untuk mencapai ketingkatan ini? Karena yang pertama ini memerlukan petunjuk sih, seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan di dalam Al-Quran agak akan sulit tentang pengertian tentang dalil-dalil yang khusus tentang ilmu makrifat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat petunjuknya, kita ini harus tekun mempelajarinya, tekun untuk pengabdiannya, ya beribadah. Dan yang ketiga, harus sampai tuntas juga, jangan setengah-setengah. Nah, dengan pengabdian tadi itu, karena ya ada istilahnya, ada rukun agama lah ya, dapat dikatakan seperti itu, yakni mengerjakan syariat Islam, seperti ya ilmu fikih, tata caranya sholat, ibadah tauhid. Kemudian yang kedua, mengerjakan torekat Islam, ya seperti urusan hati bagaimana. Dan yang ketiga, mengerjakan hakikat Islam. Nah, keempat, ini mengerjakan makrifat Islam. Baru nanti kita akan sempurna, akan benar-benar bisa berpulang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk bisa pulang ke alam asal, untuk bisa menguasai ilmu makrifat, apalagi makrifat tingkat tinggi, ini harus hati-hati. Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya hakikat Muhammad itu di alam wahdat, nah ini atau dikatakan johar awal yang dulu ya, yang di video-video sebelum ini kami bahas, ini prosesnya ini di alam laut. Nah, setelah itu turun ke alam Jabarut. Fa'albasahumullahu ta'ala minuril Jabarut, dibalut dengan cahaya Jabarut. Nah, ini kiswatun bainal haromaini wa ruhu sultani. Ini sebagai pakaian antara dua lapis, apa istilahnya ya, ruh sultani lah disebutnya. Nah, setelah itu sumanazalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut, wakasahum binuril malakut, bahwa ruhur ruhani, dan di sana dibalut dengan cahaya malakut. Itulah yang disebut ruhani.
Nah, jadi di alam ahadiyat ini, ya ini awal atau alam yang tertinggi karena yang awal diciptakan tadi. Nah, ini martabat, setelah ini martabat asma, ya, yang maha suci. Setelah hakikat Muhammad turun ke martabat asma yang dinamakan Nur Muhammad, yaitu yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah atau hakikat Adam, atau dalam istilah-istilah leluhur itu sering disebutnya kacanarun, tarobun, hawaun, maun. Nah, itu aci api, aci bumi, aci angin, aci air, ya. Nah, ini yang menurut keterangannya Ana Abu Arwah wa Adamu Abul Bashar, ya, yang itu tuh. Itu ya disebutnya alam kecitan, yang kecitan itu maksudnya alam yang sangat-sangat terperinci gitu ya, susunan. Nah, itu maksudnya. Dan setelah itu sumanazalu alamal mulki bakasahum binuril mulki wa huwa ruh jasmani. Nah, dari sana baru turun ke alam mulki, dibalut dengan cahaya mulki. Nah, ini lapisan keempat atau yang disebut alam ajsam, ya, ruh jasmani atau alam arwah di sini, ya, martabatnya itu martabat ruh-ruh di sana, ya, atau arwah-arwah manusia yang belum turun ke alam dunia ini karena harus dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, yang sudah kami bahas, ya, di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173, yang mana kita ini makrifat terlebih dahulu, yang itu sudah diterangkan, ya. Kami di sini terus mengajak, ya, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Ya, sudah diterangkan di alam ahadiyat bagaimana yang tadi, ya, yang dikatakan hakikat Muhammad terus turun lagi menjadi Nur Muhammad atau hakikat Adam. Nah, ini bisa dikatakan bapaknya seluruh jasad, atau ada yang mengatakan kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, kaca maun. Nah, itulah asal seluruh jasad ini. Menurut para arif billah yang kami temukan, ya, di kitab-kitab tasawuf, ini kaca narun ini, dan emang kami teliti, ya, ternyata kaca narun ini turunnya ke alam dunia ini menjadi api alam dunia. Dan kemudian kaca tarobun ini turunnya ke dunia ini menjadi bumi, ya, tanah, bumi alam ini. Kemudian kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia. Nah, kemudian kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia. Nah, maka dengan keempat unsur inilah yang menjadi dunia ini, atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebagai sebabnya terjadinya dunia ini. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita ke sana nanti. Untuk pulangnya itu ihdinas siratal mustaqimnya itu, ya, agar berada di jalur atau rel hukum, ya, siratal mustaqim. Kan ini sering kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kalau diartikan ini, ya Allah tunjukilah, atau istilahnya Gusti, ya Rob, mana siratal mustaqim ini. Nah, kalau kita lenyapi, ya, tafakuri secara mendalam itu, kita seolah-olah ingin tahu yang mana atau menanyakan kepada Allah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mana ini. Nah, ini siratal mustaqim ini, itu kita harus tahu untuk jalan nanti
setelah kita meninggal ini kemana, ya susunannya kemana saja, karena kami sering menemukan banyak yang setelah mati itu malah istilahnya apa ya, gentayangan gitu. Jadi gak tahu jadi apa ya istilahnya. Ada yang jadi hantu mungkin, ya gentayangan lah istilahnya. Sampai nyuruh ya, atau kasurupan istilah Sundanya itu, meminta harus kemana untuk pulang. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Pentingnya ilmu makrifat ini. Nah, setelah bumi ada, yang terjadi ya apa? Setelah bumi ada ini, kan angin sudah ada, air sudah ada, bumi. Nah, baru di sini ada yang namanya istilahnya kehidupan. Kehidupan dunia ini, kehidupan jasad seperti pepohonan, hewan, batu-batuan, bumi, angin, api. Nah, ini disinilah mulai adanya kehidupan. Walaupun saat itu manusia belum ada. Tahu dari mana manusia belum ada? Karena ada firman Allah yang ya mungkin ini semuanya sudah pada tahu, yang artinya itu bahwa Nabi Adam itu kan manusia pertama dan diciptakan dari tanah. Nah ini baru tanah yang ada. Jadi Nabi Adam atau manusia pertama itu belum ada. Nah, setelah dari sini baru ada Nabi Adam diciptakan lagi. Secara singkatnya seperti itu. Ini kalau istilahnya ya simpul dari keterangan Al-Quran dan hadisnya itu ya, sudah dijelaskannya seperti itu. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita jangan sampai melupakan ya. Maksud dari pertemuan ini itu kami akan mengingatkan, jangan sampai melupakan dulur atau saudara kita yang diistilahkan dulur papat kelima pancer itu. Ya, ini dulur papat ini yang sering kita lupakan, sehingga mereka murka kalau kita lupakan. Murkanya angin, contohnya kan seperti angin puting jadi musibah besar. Murkanya tanah seperti menjadi longsor. Dan ya saudara kita yang lainnya, yang 4 anasir tadi. Ini maksud dari kami untuk video kali ini. Jangan sampai melupakan. Jadi hargailah mereka. Maksudnya bagaimana ketika kita mandi, ketika kita apalah ya mau menginjak bumi ini, hendaklah bismillah dulu, amit dulu istilahnya ya berpamitan atau minta izin dulu pada Allah. Kita selalu memakai air, menginjak bumi ini, menghirup udara ini, angin atau api. Dengan istilahnya kita makan, memasak, kita kan memerlukan itu ya, api itu. Tapi banyak yang melupakan mereka, sehingga mereka murka, sehingga menjadi musibah yang besar. Nah, inilah ilmu makrifat. Makrifat tingkat tinggi salah satunya, ya ini kita harus mengingat kembali dan ya menghargai mereka semua. Ini ilmu makrifat tentang dulur papat kalima pancer. Ini istilah Sunda ya. Kalau istilah Indonesianya mungkin ya sedulur kita lah, saudara kita yang sering kita lupakan di dunia ini. Ini penting dalam ilmu makrifat ini. Nah, jadi ya, tentang ilmu makrifat dulur papat kelima pancer ini akan kami bahas dan kami perincikan agar kita semua memahami tentang dulur papat kalima pancer. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ya jangan sampai kita melupakan hal yang penting dalam hidup ini. Jadi
di sini mulai sulit nih, karena sekurang-kurangnya ini takut menimbulkan fitnah di halayak umum. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi dan sangat sulit untuk mencapai ke tingkatan yang ini.